Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukri Muhidar dengan NIM 1101223354, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam memerangi kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam upaya mencapai kondisi ideal di mana kemiskinan dapat dibatasi secara komprehensif. Di sini ada kondisi ideal atau peran pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Peran pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan infrastruktur dasar program perlindungan sosial dan kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Yang kedua ada peran masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam menjembatani antara pemerintah dan masyarakat miskin. Selanjutnya ada peran swasta. Sektor swasta dalam berkontribusi melalui investasi dan pengembangan usaha yang menciptakan lapangan kerja dan peluang pengembangan diri bagi masyarakat miskin. Selanjutnya ada temuan di lapangan atau kesenjangan antara harapan dan realita. Di sini ada akses layanan dasar belum merata. Yang kedua ada koordinasi pemangku kepentingan masih lemah. Yang ketiga pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Selanjutnya ada dukungan data, di mana dukungan data ini ada indikator, kondisi ideal, dan realita. Indikator persentase penduduk miskin, kondisi idealnya itu 5% dan realitanya 9,2%. Indikator akses pendidikan dasar, kondisi idealnya 100%, realitanya 93,5%. Indikator akses layanan kesehatan, kondisi idealnya itu 100%, realitanya itu 82,4%. Indikator cakupan program perlindungan sosial, kondisi ideal itu 80%, realitas 65%. Berdasarkan dari data Kepala Bidang Pengentasan Kemiskinan di Kementerian Sosial, masih ditemukan kendala terkait koordinasi antara instansi pemerintah dan minimnya perlibatan masyarakat sipil serta sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam menjangkau seluruh kelompok masyarakat miskin secara merata. Analisis perlunya kolaborasi terpadu. Di sini ada koordinasi sinergis, peningkatan koordinasi dan kolaborasi sinergis antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta merupakan kunci utama dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi merupakan fokus utama yang harus diperkuat. Yang ketiga ada peningkatan investasi. Peningkatan investasi dari sektor swasta baik dalam bentuk pengembangan usaha maupun program tanggung jawab sosial perusahaan dan menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Selanjutnya ada inovasi dan kolaborasi tingkat lokal. Di sini yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, yang kedua ada sinergi pemangku kepentingan, yang ketiga ada inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya ada pembelajaran dari praktik terbaik internasional. Misalkan nih dari Brazil ada program keluarga sejahtera atau Bolsa Familia, program bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan jangka panjang melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Selanjutnya ada di negara India, ada jaminan kerja pedesaan Mahatma Gandhi yang program pemberdayaan ekonomi berbasis kerja di pedesaan yang memberikan jaminan 100 hari kerja per tahun kepada rumah tangga miskin, melibatkan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada di negara Malaysia yang strategi nasional pengentasan kemiskinan, pendekatan holistik yang mencakup program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya ada rekomendasi untuk masa depan. Yang pertama ada
perkuat koordinasi, membangun mekanisme koordinasi yang efektif dan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mengintegrasikan program-program pengentasan kemiskinan secara terpadu. Yang kedua ada tingkatkan pemberdayaan, memperkuat jangkauan dan memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat miskin termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi. Yang ketiga ada dorong investasi berkelanjutan, di mana mendorong partisipasi dan investasi yang berkelanjutan dari sektor swasta dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan, baik melalui pengembangan usaha maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada peran penting pemangku kepentingan. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta memiliki peran penting dalam saling terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kolaborasi sinergis di antara mereka merupakan kunci keberhasilan. Yang selanjutnya, yang kedua, ada perlunya inovasi dan adaptasi lokal. Pembelajaran dari praktik terbaik internasional dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia, namun disertai dengan inovasi dan adaptasi yang sesuai kebutuhan dan konteks lokal. Yang ketiga ada komitmen berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan di seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat dan inovasi akan sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut. Selanjutnya ada referensi, bisa dilihat sendiri. Di sini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Badan Pusat Statistik, ada NAYAKPI 2018, ada Surya Hadi, dan ada Wabah. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.